kali ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan penduduk yang terjadi di negara Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak di ASEAN. Saat ini, Indonesia menyumbang 41,049% dari total jumlah penduduk di kawasan ASEAN pada tahun 2022. Berdasarkan Badan Statistik Indonesia atau BPS, pada tahun 2025 jumlah penduduk Indonesia mencapai 284.438.800 jiwa dan jumlah itu tercatat meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. BPS mencatat jumlah penduduk Indonesia pada pertengahan tahun 2024 mencapai 281.603.800 jiwa dan pada tahun 2023 dengan 270.203.900 jiwa. Provinsi dengan kepadatan penduduk tertinggi pada tahun 2025 yakni Jakarta dengan jumlah 16.155 orang per kilometer persegi. Indonesia menempati peringkat keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia pada tahun 2025, dengan total penduduk mencapai 285,7 juta jiwa. Indonesia berada tepat di bawah Amerika Serikat. Dengan jumlah penduduk Indonesia pada saat ini, Indonesia memiliki 3 permasalahan utama. Yang pertama itu masalah ekonomi, masalah pendidikan, serta masalah pemerataan penduduk. Pada masalah ekonomi, pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak selalu diiringi dengan pertumbuhan ekonomi yang merata. Banyak di daerah Indonesia, terutama di wilayah timur pedalaman, masih menghadapi kesenjangan ekonomi yang sangat tajam. Jumlah penduduk yang besar memperbesar kebutuhan akan lapangan kerja, namun tidak diimbangi dengan ketersediaan pekerjaan yang cukup, sehingga menyebabkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Tingginya jumlah penduduk juga menjadi tantangan bagi sektor pendidikan. Pemerintah kesulitan menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai di seluruh wilayah Indonesia. Di beberapa daerah, sekolah masih kekurangan guru, sarana belajar, serta akses teknologi. Kualitas pendidikan pun belum merata, dengan ketimpangan yang jelas antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Mayoritas penduduk di Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa, yang hanya memiliki sekitar 7% dari luas wilayah negara, namun menampung lebih dari 55% populasi. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam penggunaan sumber daya alam dan infrastruktur. Sementara itu, wilayah-wilayah lain seperti Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara relatif kurang berkembang karena kepadatan penduduk yang rendah. Dengan permasalahan yang terjadi pada saat ini, ada banyak sekali solusi yang dapat diterapkan. Salah satu di antaranya adalah penguatan keluarga berencana. Pemerintah harus terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengendalian angka kelahiran melalui program KB, terutama di daerah dengan tingkat kelahiran tinggi. Peningkatkan kualitas pendidikan. Perlu pemerataan guru dan fasilitas pendidikan serta digitalisasi pembelajaran untuk menjangkau daerah terpencil. Pengembangan ekonomi daerah. Pemerintah harus mendorong investasi di luar Jawa melalui pembangunan infrastruktur dan intensif usaha agar tercipta lapangan kerja di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada program transmigrasi modern. Revitalisasi program transmigrasi dengan pendekatan modern dan berbasis potensi lokal bisa mengurangi ketimpangan sebaran penduduk. Yang terakhir, peningkatan kualitas SDM. Melalui pelatihan vokasional dan peningkatan akses terhadap pendidikan tinggi, penduduk dapat lebih siap menghadapi persaingan yang ada di global. Pertanyaan pertama ya Om, berapa jumlah penduduk yang tercatat di wilayah ini kira-kira? Kalau di Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan pada tahun 2025 ini sekitaran 31.527 jiwa dengan pembagian laki-laki 15.267 dan perempuannya sekitar 15.900 sekian orang gitu. Dari banyaknya warga itu, apakah masih ada warga yang belum punya KTP? Kalau yang belum punya KTP, yang jelas yang di bawah umur, yang jelas di bawah 17 tahun. Kalau rata-rata yang 17 tahun ke atas itu rata-rata di sini sudah, karena kita sosialisasikan setiap perkumpulan RW dan mensosialisasikan ke para RT agar segera yang belum mempunyai KTP atau penduduk sini segera mengurus dengan kita fasilitasi di balik RW sama jenjang ke atas, contoh kelurahan sama kecamatan.
Dari penduduk yang udah punya KTP itu apa udah menerapkan ektp semua Bang? EKTP program dari pemerintah tahun 2000 sekitar 2022 atau 21 ya, itu sudah kita sosialisasikan dan rata-rata dari 100% mungkin hanya sekitaran 7 atau sampai 10% saja yang belum. Itu pun terdiri dari lansia karena kan kesusahan untuk berjalan dan sakit, dan juga yang masih di luar kota, dinas ataupun yang bekerja di luar kota dan luar pulau, seperti itu. Tapi rata-rata udah punya ya? Rata-rata sudah punya semua. Terus apakah di sini ada peningkatan jumlah penduduk gitu? Kalau peningkatan jumlah penduduk itu signifikan ya, karena setiap tahun atau setiap bulan ada jumlah kelahiran dan jumlah kematian. Di angka kematian lebih banyak angka kelahiran, karena kelahiran di sini rata-rata yang menikah atau pasangan muda itu banyak di sekitaran Kelurahan Jepara, seperti itu. Misalkan ada yang pindah atau menetap gitu, apakah kesulitan untuk ngurus dokumennya gitu? Saya rasa tidak ya, karena kita sudah memfasilitasi. Contoh dari RT kita sudah kasih sosialisasi, dari RW tinggal pelaksanaan saja itu pun juga kita bantu, apalagi sekarang sistemnya online, jadi tidak ada alasan untuk kesulitan seperti itu. Di wilayah ini program imunisasi sama posyandu dilaksanakan ya? Dilaksanakan tetap 1 bulan sekali, kayak ibu-ibu contoh jentik, ibu-ibu yang pakai rompi merah itu di posyandu Penimbangan itu rutin. Lansia juga ada di RT atau RW Jepara, khususnya di Bubutan ini. Rutin berarti ya? Rutin ada rutin. Terus akses warga terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan itu rata semua ya? Rata. Kebetulan di Kelurahan Jepara, khususnya di Kelurahan Jepara ini sudah punya sekolahan sendiri, SD, baik TK, PAUD itu punya sendiri, karya lokal dari warga, seperti itu. Di sini daerah sini tuh sering terjadi kriminalitas atau ganggu ketertiban gitu oknum-oknum gitu biasanya? Kalau kriminalitas di sini bukan di sini saja, di tempat manapun itu ancaman kerawanan gangguan itu pasti ada, cuman berapa persennya saja. Kebetulan di Kelurahan Jepara ini alhamdulillah sampai dengan sekarang ini sudah jarang, adapun hanya 1 atau 2, itu pun permasalahan dari warga yang salah paham, khususnya kebutuhan SDM gitu aja, pengetahuannya yang kurang memadai gitu aja. Kurang SDM gitu aja ya? SDM. Terus dari misal nih Om, di sini ada penduduk menetap tapi KTP-nya atau KK-nya tuh masih belum berubah alamatnya, itu gimana Om? Dari alamat sebelumnya yang penduduk ini tinggal, tapi di sini sudah menetap tapi belum diganti. Ya kita dari awal kita sudah kasih warning, pertama, kedua itu sudah kita kasih warning. Kalau memang tetap bandel seperti itu ya kita tinggal ini aja, kalau ada pengurusan apa-apa ya kita tidak mau bertanggung jawab, ada minta tanda tangan, ada minta ini kan RW, kita tidak mau. Karena apa? Kita sudah ingatkan bahwa kamu kalau sudah penduduk sini harus pindah ke sini. Itu kesulitanmu apa, nanti kita bantu. Karena kan kita di Surabaya tidak ada kata sulit untuk melakukan hal seperti ini. Gitu. Berarti misalkan penduduk ini mau ngurus surat-surat terus minta izin ke kelurahan, RT atau RW tapi belum diganti alamatnya, itu tidak dikasih ya Bu? Bukan tidak dikasih, jadi kita kasih tahu lagi. Yang pertama kita kasih pengertian lagi bagaimana caranya, prosedurnya suruh kita suruh baca semua, kan ada aturan-aturannya. Nah, itu kita biar kasih jelas, paham dulu. Kalau sudah paham pasti dia akan mengurus. Kasih warning 1 kali 2 kali, kalau emang tidak mau ya kita segera
ini kan saja tindak lanjut. tindak lanjuti saja, kita laporan RW bahwa ada warga kita yang seperti ini. Nah, nanti apa solusi dari kelurahan dan kecamatan? Oh, ini warga ini harus seperti ini, harus seperti ini. Nah, itu nanti ada ininya, tapi tetap kita upayakan bahwa dari RT kita atau RW kita ini sudah merata semuanya seperti ini aturannya. Tapi rata-rata di sini penduduknya udah alamat sini semua. Rata-rata sudah Aman berarti Om. aman, nggak ada masalah. Oke, makasih ya Om. Ya. Sekian dari kelompok kita wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kartu tanda penduduk atau KTP merupakan bukti resmi identitas negara sebagai warga negara Indonesia. Memiliki KTP yang sah adalah syarat utama untuk mengakses layanan publik, perlindungan hukum, serta hak sipil seperti pendidikan, kesehatan, dan partisipasi dalam pemilu. Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk segera mengurus, memperbaiki, dan menjaga keabsahan data KTP atau iktp Anda. Identitas yang valid bukan hanya hak, tapi juga kewajiban setiap warga negara untuk membangun masyarakat yang tertib, aman, dan berkeadilan. Mari bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih tertib dan berdaya dengan memastikan setiap warga negara memiliki KTP yang sah. Terima kasih.